trias politika. Ya. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Ya. Yang diberikan mandat kekuasaan dan dipilih oleh rakyat itu hanya eksekutif dan Legislatif. yudikatif itu mana? Nah, kalau dari lembaga hukum atau yudikatif itu tidak dipilih oleh rakyat, saya khawatirkan ya, itu seperti yang mereka bilang, hukum tajam ke bawah, tumbuh ke atas. Nah, kalau petani sudah bertahun-tahun Ya. melaksanakan tambak di sana, Ya. tiba-tiba ditutup Ya. tanpa komunikasi yang baik, itu kan namanya memiskinkan, Ya. menyengsarakan, bukan mensejahterakan. Kalau mereka kemudian di-cut seperti pipa-pipanya ya, Ya. itu namanya kan bukan melindungi, Ya. tapi menyakiti, Betul. ya kan? Ya. Nah, ini nggak boleh. Ya. Menang. Prabowo, Gibran Menang. Demokrat, Partai Rakyat harus hebat dan kuat. Ahmad Yuri jadi, insya Allah. Amin. Indonesia tanah air merah, pusaka abadi nan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri-seri podcast Presidium Rakyat Menggugat, yang dalam hal ini dalam rangka pemenangan pasangan Prabowo Gibran nomor urut 2. Sore hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta yang kebetulan beliau adalah asli putra daerah Demak. Melalui Presidium Rakyat Menggugat, beliau mencoba silaturahmi ke tim pemenangan Prabowo Gibran yang ada di Jepara untuk mau memaparkan visi misi beliau, yang kebetulan beliau ini adalah purnawirawan Polri berpangkat terakhir Irjen Pol yang purna tahun 2019. Saudara-saudara, kami akan memperkenalkan ini, beliau bernama Irjen Pol Purnawirawan Advokat Dr. Andes Ahmad Juri M.Hum. Tempat tanggal lahir Demak 5 Desember 61. Beliau sekarang didapuk oleh Partai Demokrat sebagai caleg nomor urut 4, datang ke Dapil Jawa Tengah 2 ini dalam rangka sosialisasi program-program beliau sebagai caleg maupun pengalaman beliau ketika menjadi abdi negara, yaitu Polisi Republik Indonesia. Mungkin kami nggak terlalu lama-lama, kami akan menyapa. Selamat datang Pak Irjen Pol Ahmad Juri di Presidium Rakyat Menggugat Posko Pemenangan Prabowo Gibran 02. Jadi panjenengan ini mendapatkan kesempatan pertama kali sebagai caleg yang akan memaparkan kepada masyarakat Dapil Jateng 2, Jepara, Kudus, Demak, yang akan kita siarkan secara menyeluruh kepada masyarakat supaya tahu minimal program-program panjenengan nanti kira-kira sebagai caleg. Saudara-saudara, coba kita dengarkan apa pemaparan putra Demak asli ini yang dalam waktu dekat akan berkunjung ke seluruh Dapil Jepara, Kudus, Demak. Monggo Pak Ahmad Juri. Baik, Mas Gun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ahmad Juri, bagaimana diperkenalkan oleh Pak Gunawan tadi. Betul, saya putra asli dari Demak. Nah, cuma saya sudah keliling ya, sejak lulus SMA, keliling ke daerah Sumatera sampai ke Papua. Betul. Alhamdulillah, Ya. dari Indonesia bagian barat, tengah, juga ke timur. Kita ini Indonesia. Siap. Terima kasih atas undangan dari
channelnya Presidium Indonesia Menggugat. Terima kasih. Presidium Rakyat Menggugat. Presidium Rakyat Menggugat. Ya, jadi gini, Bapak Jenderal, saya kalau panggil biasa sebetulnya Mas Juri, karena beliau ini walaupun sudah mendekati kepala 6, tapi beliau masih berpenampilan trendy seperti ini. Jadi saudara-saudara, kita dengarkan beliau ini sudah malang melintang, terakhir sebagai Gubernur Akpol, Kapolda Nusa Tenggara Barat, Kapolda Maluku Utara, dan pernah menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kompolnas. Jadi kurang lebih gimana Pak Juri, Mas Juri, dalam Dapil Jepara 2 ini yang punya ciri khas Pantura ini, panjenengan yang sudah melalang buana ke berbagai daerah, program apa yang akan diberikan kepada masyarakat Jepara Kudus Demak ini, jenengan sebagai caleg dari Partai Demokrat, besutan dari Pak SBY ini nanti, kira-kira apa yang paling krusial, karena panjenengan punya satu latar belakang hukum, ya, di satu sisi punya latar belakang UMKM, karena Demak itu masyarakatnya masyarakat yang giat bekerja, termasuk masyarakat Jepara. Ini trik-trik apa yang nanti pendekatan kepada masyarakat kami ini di Jepara Kudus Demak? Monggo Pak Juri. Terima kasih Mas Gun. Ya. Jadi memang kalau kita berpikir tentang mengapa ya, mengapa tadi memang pertama ya, ini yang umum, permasalahan di masyarakat semua bersama, yaitu masalah hukum di mana-mana, termasuk di Jepara, Kudus, dan Demak. Masalah keadilan ini dan masalah keberpihakan ya kepada rakyat ini yang kita harus atensikan. Jadi di mana-mana saya kira merasakan ya, termasuk di Jepara, Kudus, Demak, urusan keadilan hukum. Itu yang pertama. Karena saya kebetulan saya juga mantan polisi, dan saya alhamdulillah sekarang sebagai advokat. Yang kedua, dalam hal lain, saya ini masuk di caleg, itu sebenarnya pertama yang meminta saya itu adalah kelompok-kelompok tani dari Sumatera Utara. Justru dari Sumatera Utara? Dari Sumatera Utara. Kebetulan saya sejak tahun 80 itu meninggalkan Demak, puter-puter itu ya, banyak berbakti ke daerah luar Demak. Karena saya tidak pernah ditugaskan di Demak. Di Jawa Tengah lah. Di Jawa Tengah lah ya. Hanya gubernur Akpol. Hanya gubernur yang luasnya 128 hektar. Jadi tidak seluas Jawa Tengah. Kan gitu. Jadi dari sana aku dimulai, dari kelompok tani itu, karena saya berkiprah membantu petani sana. Tidak hanya itu sebenarnya, saya juga sekarang ini masih membantu pertanian yang ada di Papua Pegunungan. Artinya saya mantan polisi ya. Sekarang ya kalau orang bilang ya, amalan kita apa sih setelah pensiun? Betul. Ya. Jangan cuma teriak-teriak kan? Betul. Tapi kita harus ada action nyata. Diantaranya berbakti pada para petani kita, bantu petani kita. Semoga urusan pertanian ini bisa juga saya baktikan di Jepara, Kudus, dan Demak. Karena kita tahu daerah di tiga kabupaten ini agraris juga dari dulu. Agraris. Di samping masalah hasil laut ya. Kelautan. Nah itu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga menyikapi perkembangan teknologi informasi. Saya juga bergerak di bidang telekomunikasi ya. Bersama-sama teman-teman bergabung di Asosiasi Jasa Internet Indonesia. Jasa Internet itu. Iya, jadi kita bergerak memang sekarang ini masih di wilayah timur ya. Prinsip kita dari timur untuk Indonesia. Semoga nanti segera bisa masuk ke barat,
dan bisa juga membantu saudara-saudara kita yang ada di Jepara, Kudus dan Demak. Kenapa begitu? Karena saya juga tadi masuk di Jepara ini sinyal banyak hilang. Ya, betul. Oh, banyak hilang. Ya. Saya tadi masuk di Welahan, Ya, kemudian termasuk di kota, banyak hilang. Termasuk Ya. di kota. Itu diantaranya. ya, Di samping itu memang saya melihat kita juga harus mulai membangun di Tiga Darah ini. ya, Karena Tiga Darah ini menjadi daerah yang menurut saya itu sentral peradaban Indonesia atau Nusantara. betul. Ya, dari dulu muncul dari sini. Oleh karenanya Ya, kita harus pelihara ini. Jadi kita harus jayakan kembali betul. tiga kabupaten ini menjadi tempat peradaban Indonesia ke depan, insya Allah. Betul. Ya. Jadi pada dasarnya pengabdian ini kebetulan Jenderal Juri Purnawirawan ini dipercaya sebagai anak bangsa yang mengabdi di bidang kepolisian, tentunya adalah di bidang hukum dan keamanan. Jadi saudara-saudara, pengabdian di dalam lembaga yang resmi adalah seperti ini, seperti beliau ini, mencoba melakukan satu pendekatan terhadap masyarakat. Persoalan beliau ini nanti ditugaskan di mana saja, itu adalah kewenangan partai. Ya, beliau pasti sebagai kader Partai Demokrat, samina wa atona sama pimpinan. Nanti seandainya terpilih sebagai wakil rakyat Dapil Jepara Kudus Demak, betapapun beliau latar belakangnya adalah seorang polisi abdi negara, jadi kewenangan partai lah yang akan menentukan nanti di komisi berapa dan berapa. Persoalan di komisi 3, di komisi 4, dan komisi manapun itu adalah kewenangan partai. Jadi yang menjadi pertanyaan kami, Pak Jenderal, bahwa masyarakat sekarang antusias tentang persoalan keadilan masyarakat ini masih menjadi sebuah pertanyaan, dilema. Bahkan ada satu anggapan, ya, kalau seandainya lapor polisi itu ternyata hambatannya menjadi begitu besar, kehilangan ayam akan menjadi kehilangan kambing akan menjadi kehilangan kerbau. Ini kira-kira saran atau mungkin masukan Jenderal Juri ini terhadap pemimpin ke depan, seandainya Pak Prabowo ini nanti jadi presiden, dan mudah-mudahan kita doakan jadi presiden, ya kan? Nah, harapan kita di podcast ini memperjuangkan beliau jadi presiden, ya. Mas Jenderal Juri ini juga akan menjadi wakil masyarakat Jepara, Kudus dan Demak. Maka kira-kira kiat apa, trik apa yang akan diberikan kepada masyarakat? Persoalan ketertiban masyarakat, terutama keamanan masyarakat, menjadi tupoksi daripada Polri yang panjenengan sekian tahun, 30 tahun ya, bahkan sudah mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Kira-kira apa Jenderal ini yang diberikan tip kepada penguasa, kepada masyarakat sendiri, dan kepada penyelenggara pemerintahan yang di situ adalah APH, aparat penegak hukum. Monggo, dan Juri. Ya, terima kasih Mas Gun ya. Jadi memang tindakan-tindakan nakal ya, atau sewenang-wenang Ya. itu hampir terjadi di semua instansi. Semua lini ya. Iya, semua lini. Semua lini. Semua lini, semua instansi kelembagaan. Iya. Itu semua terjadi di situ. Ya. Saya melihat situ, kenapa? Karena menurut saya ya, itu kesadaran dan pemahaman mereka terhadap berbangsa dan bernegara ini masih perlu dikuatkan. Penguatan terhadap. Jadi perlu dilakukan penguatan. Ya. Di mana mereka harus sadarkan
bahwa keberadaan pemerintah itu Ya. itu sesungguhnya menjadi manifestasi dari cita-cita rakyat, ya kan? Di dalam proklamasi kita, ya, cita-cita proklamasi. Kemudian mereka memang rakyat ini waktu kita merdeka itu dalam rangka mencapai untuk perlindungannya, ya, untuk melindungi, mencerdaskan kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan dan sebagainya itu kan dibentuklah pemerintah. Ya. Nah, mereka tidak sadar bahwa yang menghendaki itu rakyat. Betul. Ya. Harusnya mereka sadar bahwa kekuasaan itu datang dari rakyat. Jadi harusnya mereka sadar bahwa rakyat itulah pemberi kuasa dan rajanya. Cuma pemahaman yang ini memang harus dikuatkan, ya. Memang harus dilakukan pendidikan atau pelatihan penyegaran, ya, tentang pandangan berbangsa dan negara. Mindsetnya itu harus disempurnakan dulu, atau di-refresh dulu supaya mereka sadar, sehingga tidak ada lagi rakyat yang membuat pemerintahan ini yang semula harus melindungi menjadi menyakiti. Betul. Yang harusnya mencerdaskan menjadi membodohkan. Yang seharusnya memakmurkan, mensejahterakan mereka menjadi memiskinkan mereka. Kalau kebijakan itu kemudian atau tindakan dilakukan oleh operator pemerintah, itu kira-kira akan menyakiti atau tidak melindungi, kira-kira akan menyengsarakan atau memiskinkan, bukan mensejahterakan, kira-kira akan membuat masyarakat bodoh, harusnya mereka tidak melakukan itu. Jadi kembali kepada tuntunannya bahwa mereka itu ada itu dalam rangka untuk melindungi, mereka ada itu dalam rangka untuk mensejahterakan, mereka ada itu dalam rangka untuk mencerdaskan masyarakatnya. Jadi jangan diabaikan ini, atau jangan sampai operator pemerintah ini nggak tahu. Ya, kalau masalah hukum itu tadi memang ya saya tambahin, ya, memang ya jangan hanya saran pemerintahnya aja atau operatornya, karena sistemnya juga perlu diperbaiki. Sistemnya perlu dievaluasi. Sekiranya kalau kita berpikir trias politik kan, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Yang diberikan mandat kekuasaan dan dipilih oleh rakyat itu hanya eksekutif dan legislatif. Yudikatif itu mana? Apakah tidak perlu? Apakah kita tidak perlu memilih mereka dari rakyat ini? Nah, kalau dari lembaga hukum atau yudikatif itu tidak dipilih oleh rakyat, saya khawatirkan, ya, itu seperti yang mereka bilang, hukum tajam ke bawah, tumbuh ke atas. Karena apa? Karena sistem pemberian karir mereka dan penunjukan mereka itu dari atas, bukan dari bawah. Makanya takutnya ke atas. Pastilah secara manusiawi ke atas akan tumpul, ke bawah akan tajam. Betul. Itu kalau evaluasi saya. Saya kira itu. Berarti tentang sistem trias politika ini Jenderal membuat satu konsep gagasan, bahkan semuanya harus diberi minta mandat dari rakyat. Setuju? Ya. Legislatif sekarang sudah diberikan mandat oleh rakyat. Ya kan? Eksekutif pun demikian. Betul. Ya kan? Presiden dan wakil presiden, bupati, gubernur dan sebagainya. Berarti ada satu konsep usulan yudikatif. Betul. Ya. Jadi persoalannya di sini APH yang bergerak di sini tentang yudikatif hanya sepengetahuan orang awam, ya, Jenderal, adalah hakim agung, ya, dan hakim konstitusi, ya.
Tapi untuk APH seperti Jaksa Agung, Kapolri dan sebagainya, ini adalah saat ini bertahun-tahun merupakan di bawah eksekutif. Berarti ada satu kritik bahwa perwakilan yang membawa para APH, Kapolri dan Jaksa Agung dan Hakim Agung itu masih kurang tepat. Mungkin itu gambaran daripada jenderal. Jadi kan mereka diusulkan di Komisi 3 ini. Hanya sekelumit di dalam bagian daripada legislatif loh itu. Ya kan, dari perwakilan kita yang ada di DPR. Apakah akan lebih afdol kalau mereka dipilih langsung oleh rakyat? Kurang lebihnya seperti itu. Gimana ini, Jenderal? Ini gagasan yang menarik sekali ini. Iya, Ya, menarik sekali ini. Ya itu evaluasi saya, Ya. evaluasi. Ya, Karena saya kan bergerak di bidang hukum kan lama ya. ya, 30 tahun lebih. 32,5 tahun. 32,5 tahun. Ya, Jadi Kapolsek itu juga sebagai penegak hukum. betul. Ya, 6 kali saya jadi Kapolsek itu kan penegak hukum. Jadi kepala bagian sersa juga penegak hukum. ya, Ya, terus saja. ya, Sudah sejarah saya panjang di bidang penegak hukum. Saya renung-renung, oh iya. Ya. Apalagi lihat putusan-putusannya. ya. Mengapa ini? Kok bisa ya? Ya. Oh ternyata kekuasaan yang mereka atau kita terima itu memang dari atas, bukan dari bawah. Ya kan? Oleh karenanya bukan lagi hanya ketua Mahkamah Agung atau Ya. ketua MK ya, Ya. Jaksa Agung, Kapolri, dan menteri-menteri terkait Ya. yang megang hukum seperti KLH megang Ya. hukum juga Ya. kan. Kemudian juga Menko, menteri-menteri yang ada dirjen penegakan hukum, Ya. termasuk KPK itu sebaiknya memang ada mandat dari rakyat. Itu yang di pusat. Ya. Ya. Yang di daerah, bupati wali kota dipilih, Betul. ya kan? Ya. Kemudian gubernur dipilih, Ya. ya enggak? Bahkan kepala desa aja dipilih kan? Betul. Ya. Menurut saya ini idealnya mereka juga harus dipilih. Kalau memang tidak bisa langsung, ada wakilnya di DPR. Ya. Dan Jadi sistem kontrol jelas. sekarang masih berlaku seperti itu, Jenderal. Jadi mereka dipilih dari usulan eksekutif, jadi usulan presiden yang disodorkan kepada perwakilan kita yang ada di DPR. Contoh, misalnya ada pergantian Hakim Agung, pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi, pergantian Kapolri, bahkan pergantian Panglima sekalipun, itu usulan berangkat dari eksekutif, yaitu presiden, ya kan? Setelah itu disodorkan kepada DPR, ya. Apakah itu sudah cukup atau memang harus dilakukan sebuah pemilihan yang betul-betul representatif itu? Ini diskusi yang sangat menarik ini, Jenderal. Ini belum pernah dibahas oleh orang-orang yang ahli tata negara tentang trias politika ini. Jadi kita akan diskusi nanti berseri setelah ini. Tapi yang paling penting, kalau kita membahas ini, mungkin akan perlu waktu 1-2 jam dalam teori tentang ketatanegaraan. Dengan sistem trias politika ini, kita ini sudah tepat atau belum? Dengan sistem demokrasi Pancasila ini sudah tepat belum? Tapi saya perlu menggarisbawahi, Jenderal. Cita-cita Pak Prabowo ini dalam bukunya Strategi Transformasi Bangsa ini, saya sudah baca. Kebetulan saya sudah baca. Ya, beliau menginginkan kembali kepada konstitusi dulu. Setelah kita kembali kepada konstitusi, kehendak rakyat di dalam DPR ini maunya seperti apa sistem kita? Apakah trias politika ini masih akan dimatangkan dengan sistem kepartean, ya, multipartai, atau mungkin sederhana partai dan sebagainya? Ya, ini cita-cita beliau. Makanya saya sangat menarik sekali ketika membaca buku ini, dengan adanya perjuangan beliau bisa kembali ke konstitusi yang murni dan konsekuen. Ini sebetulnya memberikan harapan kepada rakyat yang kedepannya betul-betul memberikan pilihan jangan beli kucing dalam karung. Nah, kurang lebih ini kehadiran Jenderal Juri ini ke Jepara, mudah-mudahan tidak masyarakat ditawarkan kucing dalam karung. Nah, ini monggo Jenderal. Kita santai aja ini. Kita kalau diskusi tentang hukum tata negara nggak akan ada selesainya. Ya. Ini masyarakat Jepara, Kudus Demak, kehadiran seorang Jenderal Bintang 2 Purnawirawan
berharap kepingin pencerahan, yang punya pengalaman menjadi abdi negara, menjadi APH, menjadi seorang polisi Republik Indonesia, kira-kira bisa nggak mengayomi dan melindungi apa yang menjadi slogan daripada Bapak Kapolri, yaitu tentang apa, kalau beliau mengatakan sekarang istilahnya slogan beliau adalah bukan promoter ya, apa? Presisi. Presisi. Dapil Jepara Kudus Demak mengharapkan satu pencerahan. Habis ini kita nanti keliling dia. Saya ada undangan yang nanti Jenderal berkenan untuk datang ke wilayah yang terpencil yang menjadi pusat perhatian nasional, yaitu di Karimun Jawa. Ya mungkin 1-2 hari ini kira-kira Jenderal siap nggak ini nanti untuk hadir ke sana, menemui rakyat kita yang selama ini sangat terpinggirkan, nggak terperhatikan. Di sana sudah punya bandara, namun belum diresmikan oleh Presiden. Nah, ini harapan kita dengan kedatangan Jenderal Juri ini, nanti bandara kita di Karimun Jawa bisa diresmikan oleh Presiden. Kedua, penambahan dermaga dan armada. Ya, keempat adalah sistem harmonisasi antara pariwisata dan para pelaku ekonomi kerakyatan. Di sana adalah masalah pertanian laut, yaitu tambak istilahnya keramba, tentang petani rumput laut, dan para nelayan tangkap yang mungkin sangat nggak pernah diperhatikan oleh negara ini, karena mereka berdiri sendiri dari kaki sendiri, apa yang dimiliki sendiri diolah sendiri untuk kehidupannya sendiri. Ya, saran dan masukan Jenderal nanti kurang lebih setelah kita melakukan kunjungan, dan harapan kami Jenderal Juri ini bisa langsung jadi caleg. Kita doakan saudara-saudara. Amin. Ya. Untuk mewakili warga masyarakat pesisir Demak, Kudus, dan Jepara. Apa kiat-kiat saran-saran daripada Jenderal untuk warga masyarakat 3 daerah ini? Ya, terima kasih Mas Gun ya. Jadi saya sudah dengar ya, masalah di petani tambak ya, yang ada di Karimun Jawa ya, sudah dengar. Memang saya perlu melakukan pendalaman di sana, supaya lebih fix lah. Peninjauan langsung. Iya, peninjauan langsung di lapangan. Ya. Karena memang kita tidak boleh berpersepsi saja. Ya, kita harus faktual ya, berdasarkan data juga. Ya. Jadi kita harus ke sana. Tapi prinsipnya gini, kembali ke tadi, ke permasalahan penyelenggara negara yang harus tahu dan komit terhadap kenapa pemerintah itu dibentuk. Betul. Jadi kembali ke dasar-dasar kita membentuk sebuah negara. Pemerintahan, ya. Terutama nih para pelaksana operatornya itu harus paham. Apakah tindakan yang dilakukan itu, itu melindungi enggak? Nah, kalau petani sudah bertahun-tahun melaksanakan tambak di sana, tiba-tiba ditutup tanpa komunikasi yang baik, itu kan namanya memiskinkan, menyengsarakan, bukan mensejahterakan. Kalau mereka kemudian di-cut seperti pipa-pipanya itu namanya kan bukan melindungi, tapi menyakiti. Betul. Ya kan? Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh. Jadi mereka harus berjuang untuk mendapatkan keadilan itu. Betul. Masyarakat di Karimun, terutama petani-petani itu harus berjuang bahwa mereka punya hak untuk dilindungi, ya kan? Dan hak untuk hidup, hak untuk sejahtera, hak untuk hidup. Apalagi itu tanah miliknya sendiri, SHM, ya kan? Betul. Apalagi itu haknya dia sendiri, miliknya sendiri, yang sudah berpuluh-puluh tahun dikerjakan, dan isinya itu masyarakat banyak kan? Kalau itu mak keluarganya ribuan kan? Lalu bagaimana rakyat yang ribuan ini kalau hanya satu kebijakan yang tidak akurat atau implementasinya tidak tepat? Ini harus dikoreksi. Makanya tagline saya di antara yang sampaikan tadi saya tambahkan tadi, saya memang di samping yang sudah sampaikan pertanian, hukum, kan, kemudian masalah teknologi, inovasi, kemudian
tadi masalah peradaban di apa namanya, 3 daerah di ini. daerah ini. Ya. Kemudian saya juga ingin tambahkan diantaranya masalah yang proyek buruh, termasuk yang ada di buruh pabrik, juga Ya. buruh Ya, di sana di pertanian. pertanian. Iya, itu Ya. banyak itu. Jepara, Demak, Kudus ini daerah industri, Jenderal. Iya. Jadi dari awal memang sudah ada satu passion masyarakat sini, memang passionnya orang bekerja. Jadi mulai dari industri kayu, mebel ukir itu di Jepara, ditambahi industri kerajinan, tenun troso, monel dan sebagainya sampai Kudus. Industri rokok itu di Kudus. Di Demak adalah industri-industri yang mendekati ke masalah teknologi. Di sana ada mulai bertebaran bengkel-bengkel kecil yang menciptakan mesin-mesin kecil dan sebagainya, mesin pertanian dan sebagainya. Itu banyak buruh-buruh di situ. Sekarang 3 daerah ini, Jenderal, sudah melahirkan berbagai macam pabrik kebutuhan nasional. Tadi saya tertarik sekali tentang peradaban dunia, itu sebetulnya berangkatnya dari 3 daerah ini. Mulai dari zaman Mojopahit ke lahirnya pertama kali kerajaan Islam, itu berangkatnya di 3 daerah ini. Demak, Kudus, dan Jepara. Dan jangan lupa, di Jepara ini ada tokoh yang namanya Ratu Kalinyamat, yang kita ketahui bersama, itu moncernya, dan sekarang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Jenderal. Jadi kita menunggu action langsung daripada Jenderal bersama rakyat, ya, berbaur dengan rakyat ketiga daerah ini. Nanti kita dari tim Prabowo Gibran 02 ini akan menemani Jenderal untuk turun ke bawah. Kira-kira pesan-pesan terakhir sebelum kita tutup podcast ini apa, Jenderal? Kita ke depan, kita sudah menjadwalkan ke Karimun dalam 1-2 hari ini, ya. Monggo, silakan. Ya. Ya, terima kasih Mas Gun. Jadi seperti tagline saya. Ya. Saya adalah mitra. Ya. Mitra juangnya rakyat. Betul. Dia menghadapi ketidakadilannya, Ya. menghadapi pertanian, Ya. menghadapi perburuan, Ya. ya, menghadapi teknologi, Ya. atau menghadapi apa saja. Ya. Kan banyak nih. Ya. Yang terjadi, ya maaf nih, sekarang ini kan LSM seperti hilang. Betul. Sehingga aspirasi rakyat ini Ya. itu tidak nyalur karena linking pin-nya itu hilang. Betul. Di lehernya itu hilang nih. Sehingga nggak nyampe. Ya. Makanya di samping apa yang saya sampaikan tadi, Ya. saya menampung aspirasi dari bawah. Siap. Aku berkedudukan sebagai mitra juangnya mereka, Betul. meraih cita-cita bersama. Ya. Terutama cita-cita rakyatnya yang ingin dilindungi, Ya. yang ingin pintar, cerdas, dan ingin sejahtera. Terah. Itu yang ingin saya sampaikan kepada warga masyarakat di Jepara, Kudus, dan Demak. Ya. Terima kasih, Jenderal. Jadi, alhamdulillah, pesan moral, pesan-pesan terhadap masyarakat 3 daerah ini akan kami sampaikan, sebarluaskan ke melalui podcast, siaran-siaran medsos kami, Presidium Rakyat Menggugat. Jadi, Anda berkesempatan pertama kali seorang Irjen Polisi Purnawirawan yang mau bersanding dengan rakyat, berjuang bersama rakyat melalui podcast ini. Mohon doa restunya, saudara-saudara wilayah Demak, Kudus, dan Jepara. Beliau akan hadir dalam momen-momen mungkin di lapangan. Akan kami siarkan secara langsung melalui podcast Presidium Rakyat Menggugat atau melalui tim kreatif kami yang akan mendampingi beliau kalau turun ke lapangan melalui kegiatan-kegiatan nyata, ya, sebenarnya bersatunya keringat dengan rakyat, memperjuangkan dengan rakyat. Ini kita akan ikut berjuang, tidak hanya untuk beliau, namun untuk Pak Prabowo Gibran tanggal 14 Februari 2024. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khusus untuk podcast kali ini, kita akhiri dan akan kita lanjutkan dengan seri-seri perjuangan para caleg yang diusung oleh
Koalisi Indonesia Maju. Saya kira kami Haji Ahmad Gunawan melalui podcast Presidium Rakyat Menggugat, ada kurangnya mohon maaf, Jenderal. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka, Marhen menang! menang. Prabowo, Gibran, Menang! Demokrat, Partai Rakyat harus hebat dan kuat. Ahmad Yuri jadi, insya Allah. Amin.